Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja PRK Nederland saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Dan pengiring musik adalah Ibu Ade Marpaung bersama dengan tim Kantoria atau Prokantor. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan NKB 42, 1 dan 3, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terangnya melipir sabda Tuhan. Puji harimu atas ciptaan yang langit baru punya Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema ibadah kita pada pagi hari ini hidup sebagai saksi Kristus yang mengubah dunia sehari-hari. Dan sesuai dengan tema kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 125. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang kita akan baca dari pertama Petrus pasal 1 mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Surat pertama Petrus 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18 yang berkata, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru. Mari kita sambut dengan menyanyi NKB 83. Nun
di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kekal milikmu. Neem uw plaats. Hebben we koor atau solo, duet? Tidak ada. De kinderen. Ik zie ook geen kinderen aanwezig. Ja, vakantietijd. Dus tijd om vakantie te nemen met de familie. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebentar kita akan membaca dari kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa, laat ons bidden. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, dan tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami siang dan malam hari. Di tengah kesibukan kami, di siang hari, dalam perjalanan kami kemanapun kami pergi dan berada, di saat kami tertidur di malam hari, Engkau selalu menjaga dan memelihara serta melindungi kami. Sehingga di hari Minggu, hari yang kudus yang Engkau sudah sediakan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu, kami boleh datang dalam penuh sukacita dan rasa syukur untuk memuliakan namamu. Almachtige God, Vader in de hemel. Wij komen tot u voor uw aangezicht. En bedanken wij u, Vader, voor al uw goedheid. Dat u ons begeleidt in ons dagelijks leven. Dag in dag uit. Waar wij ook mogen zijn met al onze bezigheden. Bent u altijd met ons. Dat wij vandaag, Heer, in uw huis, op deze zondag, die u voor ons hebt gemaakt om u te komen dienen, komen we met blijdschap om u te bedanken, uw naam te loven en te prijzen. Want u bent goed. Alleen u willen wij dienen. Vader in de hemel, zo direct gaan we de Bijbel lezen. Begeleid ons allen met uw Heilige Geest, zodat we de kracht mogen hebben om al uw woorden te mogen begrijpen. Niet alleen om hier samen te overdenken, maar laat de Heilige Geest ons de kracht hebben om uw woord in ons dagelijks leven, in de praktijk te moeten brengen. Zodat wij de kinderen van u die trouw mogen zijn tot de wederkomst van Jezus Christus.
Inilah doa kami, Bapa di surga yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bicarakan dalam bahasa Indonesia. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian firman Tuhan. De Bijbellezing van vandaag wordt genomen uit Jesaja 43, vers 8 tot en met 13 en het luidt als volgt. Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen, het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb, opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb de redding aangekondigd en redding gebracht. Jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik alleen God ben en dat ik blijf wat ik ben. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. Wat ik tot stand breng, wie maakt het ongedaan? Tot zover de Bijbellezing. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Norman, ada barangkali penyampaian tadi? Oh, selesai oleh. Oke. Shalom. Ya, kita bersyukur lagi hari ini boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya.
Karena selama 6 hari kita boleh bekerja, dan hari yang ke-7 kita datang beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. We zijn God dankbaar dat wij hier vandaag weer samen mogen zijn in zijn huis. Na 6 dagen te mogen werken, komen we hier tezamen op deze zondag, de dag die God voor ons allen gemaakt heeft om hem te mogen dienen. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita telah membaca tadi dari Yesaya 43 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13, dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, hidup sebagai saksi Kristus yang mengubah dunia sehari-hari, saya khusus memilih ayatnya yang ke-10 karena di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ada banyak sekali hal yang kita juga bisa renungkan. Beberapa pokok yang kita bisa renungkan, tapi hari ini kita merenungkan tentang tema kita bahwa kita adalah saksi Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 dari pembacaan kita hari ini mengingatkan kita, saudara dan saya, akan peran kita, fungsi kita, panggilan kita sebagai saksi-saksi Allah. Namun di dalam kehidupan kita ada godaan-godaan yang kita kenal dari iblis atau setan yang selalu berusaha mempengaruhi, memberikan suatu kesan-kesan yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, sang iblis ini menyajikan atau memberikan cukup banyak hal atau bukti-bukti yang dapat menyesatkan kehidupan saudara dan saya. Tetapi sebagai orang percaya tentunya kita tidak hidup dibangun dengan kesan-kesan atau hal-hal yang menarik yang diberikan, disodorkan oleh sang penggoda, sang iblis. Melainkan kehidupan kita ini dibangun atas hubungan kita dengan Tuhan Allah. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang memiliki atau memilih hidup di luar perjanjian atau hubungan dengan Allah, maka hidupnya tidak saleh karena tidak mendasarkan kehidupannya atas hubungan dengan Tuhan Allah dan juga menolak kebenaran kesaksian Allah. Karena dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari sang penggoda, sang iblis. Jika kita tidak tahu, saudara-saudara, apa yang harus kita percayai, maka resikonya juga, hasilnya juga bahwa kita akan mempercayai sesuatu yang salah, yang keliru. Oleh karena itu, kesaksian kita sebagai umat Tuhan haruslah dimulai dari apa yang kita percayai. Dan dari kesaksian kita akan selalu memberikan hasil atau konsekuensi dari iman kita. Dan sementara iman kita sendiri merupakan juga hasil dari apa yang kita ketahui tentang Allah kita. Pendek kata, semakin kita mengenal Tuhan Allah kita, dan akan semakin baik dan semakin kuat kesaksian kita. Janganlah kita mencampur adukan pengalaman
kehidupan kita sehari-hari dengan masa depan kita, karena pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari akan datang dan pergi. Tetapi masa depan kita yang juga adalah rencana Allah itu tetap kekal. Jadi dengan sendirinya di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, ada rencana, suatu rencana ilahi, dan tidak ada sesuatu apapun di dalam situasi kondisi kehidupan kita yang kita hadapi saat ini yang akan menggagalkan rencana Allah. Karena kita sebagai orang Kristen, kita hidup tidak untuk melihat lalu percaya di dalam kerajaan Allah. Tetapi kita percaya untuk melihat. Jadi percaya dulu baru melihat bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam persekutuan kita. Dan ketika kita bersaksi dengan iman kita yang kuat, bahkan dosa-dosa kita, kesalahan kita yang lalu dapat mengubah kehidupan kita menjadi suatu peluang atau kesempatan di dalam tangan Tuhan. Artinya saudara-saudara, dulu kita misalnya masih, ya memang begitu, kita sebagai manusia berdosa, kita melakukan hal-hal yang salah, yang keliru. Tetapi dengan iman kita yang kuat, kita bisa merubah kehidupan kita yang lalu, yang lama, menyerahkannya di dalam tangan Allah, sehingga apa yang menjadi pengalaman kita yang lalu menjadi pelajaran bagi kita untuk masa kini dan masa depan, sehingga kita boleh menjadi saksi. Nah, inilah kuasa hidup yang kekal, yaitu yang berasal dari Allah sendiri. Dan kuasa ini bisa memperbaharui diri kita, hidup kita. Kuasa ini tidak akan habis, tidak akan hilang di dalam kehidupan kita, tidak akan binasa. Dan kuasa ini akan menjaga kita untuk tetap hidup sesuai dengan perjanjian Allah. Karena itu saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita harus terus-menerus memberi kesaksian tentang pemeliharaan Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 132 ayat 15 tentang kemenangan di dalam Tuhan. Dari kesaksian kita. Dan seperti apa yang ditegaskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 tentang perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang diyakinkan di dalam Mazmur 121 ayat 8 bahwa akan datang berkat di dalam kehidupan kita dari Tuhan yang sebenarnya sudah dinyatakan, dijanjikan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta di dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah kalian adalah suatu berkat mulai dari penciptaan dunia. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, ketika kesaksian kita berakar pada iman, didasarkan pada firman Allah, dan diucapkan dengan penuh keyakinan, hal itu akan semakin memperkuat perjanjian Tuhan Allah kita dalam kehidupan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita semua tahu tentunya gereja bukanlah sebuah kumpulan orang, suatu bangsa yang besar, bukan sesuatu kekuatan militer atau lembaga budaya yang didirikan untuk mengubah dunia. Kita sebagai gereja adalah
semata-mata untuk bertumbuh, menang, dan memuliakan Allah. Terutama tentunya melalui kesaksian hidup kita yang bertujuan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kedatangan kerajaan Allah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, sebagai orang percaya, Tuhan Allah secara khusus memilih untuk memberi kesaksian, baik melalui perkataan maupun dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap orang percaya, saudara dan saya, adalah saksi bagi dunia tentang norma-norma, nilai-nilai Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan bagi kita semua, tentang tujuan Tuhan kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mereka yang hidup dengan iman tentunya akan selalu memberikan kesaksian di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa kita adalah saksi Kristus yang mengubah dunia sehari-hari. Nah, bagaimana seseorang dapat memberi kesaksian dengan baik jika ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan? Bagaimana ia dapat tahu apa yang harus dia lakukan jika dia tidak diajar atau diberi pendidikan tentang ajaran Yesus Kristus? Oleh karena itu sangat pentinglah hari Minggu, hari Sabat, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, di mana kita datang bersama-sama di rumah Tuhan beribadah kepadanya. Dan disitulah sarana kita bersama, di mana kita mendapat tempat untuk memberikan pengajaran yang seragam, yang sama, tentunya berdasarkan dari kitab suci kita. Dan hari ini di mana kita bersama-sama boleh berkumpul juga memainkan peran penting dalam suatu proses pertobatan, dan di mana kita boleh memberi kesaksian tentang Dia, Tuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen berperan menjadi saksi di tengah dunia. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia. Kita boleh baca di Matius 5 ayat 13 dan 14. Nah, dengan demikian kita, saudara dan saya, harus memiliki kehidupan yang tentunya berbeda dari orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita di dunia ini. Kita tahu bahwa sebagai seorang saksi itu tidak sama dengan reporter ya, yang membawa informasi di radio atau di televisi. Karena kita tahu seorang reporter itu memiliki tugas untuk menyampaikan informasi tentang orang lain, tentang kejadian sesuatu yang terjadi. Sedangkan tugas sebagai seorang saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang kita alami sendiri, yang kita lihat dan rasakan secara pribadi, dan bukan menceritakan pengalaman orang lain. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan juga kepada kita, saudara-saudara, agar kita semua memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Seperti yang tertera di dalam Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita melihat bahwa masih banyak orang Kristen, ya saya juga nanti sebagai manusia yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik, karena sebagai manusia yang lemah saya juga ada banyak kekurangan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan suatu kesaksian dengan rangkaian kata-kata yang indah, tapi sesungguhnya kita belum menjadi seorang saksi yang sepenuhnya, karena
barangkali kehidupan kita belum seturut dengan apa yang kita katakan. Banyak orang Kristen pandai bersaksi tetapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi bagi orang lain, kesaksian bagi orang lain. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata-mata, tapi harus juga melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan kekristenan kita itu nyata dalam hidup kita setiap hari dari ucapan dan perbuatan kita yang harus setara, yang sejalan dengan perkataan Tuhan. Harus harmonis, yang mencerminkan apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seorang saksi pastinya akan sangat bersemangat untuk selalu bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidup kita, melalui kehidupan pribadi kita. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan tidak jauh berbeda dengan orang lain, maka kita pun akan mengalami kesulitan untuk bersaksi, karena menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus kita tidak harus sembunyikan, tetapi justru harus dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa, Laton Sweden. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi yang benar di dalam kehidupan
kami setiap hari. Sebagai seorang saksi tentunya kami harus kuat di dalam iman untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami semua untuk melakukan apa yang kami belajar dari firman-Mu, supaya kehidupan kami boleh selaras, berjalan bersama-sama dengan perkataan firman-Mu, dan dalam praktek kehidupan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, biar kiranya kami boleh menjadi saksi yang benar, yang hanya menjalankan kehidupan kami dalam tugas panggilan untuk kehendak Tuhan. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord die wij vandaag samen mogen overdenken. Uw woord dat ons allen herinnert aan dat wij als uw getuigen hier op deze aarde, dat wij als getuigen van u moeten leven in de harmonie met uw woord. Geef ons de kracht van uw Heilige Geest, Vader, zodat wij mogen worden als trouwe kinderen van u, die alleen u willen dienen. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia di dalam tugas untuk mengabarkan Injil keselamatan. Juga para majelis dari GPN setempat, mulai dari sinode, GPN di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg dan Zwolle, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini untuk melayani, untuk bersekutu, menjadi saksi-saksi yang benar demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga. Tuhan jaga dan lindungi mereka selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka juga selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh-Mu, dan dapat menjalankan tugas sebagai hamba-Mu dengan penuh penyerahan hanya di dalam kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost yang sakit dan juga dalam proses kesembuhan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Perdede, Ibu Paula Beyer, Bapak Liam, Ibu Truli Tanhatu, Ibu Yece Mahulete, Ibu Pauline Fischer, Ibu Irma Pohan, Larik Kruis, Bapak Wesley Purba, Bapak Rido Aipasa, Bapak Loni Gerungan,
Saudara Stefan Haryono, Bapak Jack Sahirtian, Ibu Siska da Costa, dan Mariska. Tuhan berkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini. Dan kami yang yakin dan percaya Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Yesus Tuhan kami, yang akan selalu dan dapat memberikan kesembuhan bagi semua orang yang selalu hanya berharap kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat di sini yang berhari ulang tahun, khususnya untuk Moreno Merech. Tuhan berkati juga saudara kami ini di usianya yang baru, supaya kasih kemurahan dan berkat Tuhan boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan saudara kami Moreno Merech. Kami juga mau bersyukur dan berterima kasih bersama-sama keluarga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Buat Bapak Ton dan Ibu Siska Kelder, Bapak Rob dan Ibu Edith Trip. Tuhan kiranya memberkati juga kehidupan keluarga ini, agar kiranya mereka juga boleh selalu merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa Surgawi, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, dan juga jemaat yang boleh mengikuti live streaming dari ibadah Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost di rumah. Tuhan jaga dan lindungi kami semua di dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya di dalam memasuki minggu yang baru. Tuhan jaga dan sertai kami dimanapun kami pergi dan berada, agar supaya kami juga boleh pulang sebentar ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan kiranya juga akan selalu menuntun dan membimbing kami untuk bisa datang bersama-sama, bersekutu di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan berterima kasih atas segala kebaikan, anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa di surga, yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong kolekta diedarkan, kita menyanyi nomor NKB 196. Boleh
mari kita bawa persembahan ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita menutup ibadah kita ini dengan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Tuhanmu. Selamat berhari Minggu, gezegende zondag. Shalom jemaat Tuhan. Inilah warta jemaat pada 19 Juli 2026. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Juga kepada pianis Ibu Ade Marpaung bersama dengan tim prokantor atas iringan pujiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2026 akan diadakan di tempat ini, de Driestromen Rijkersbos, dan akan dipimpin oleh Ibu Etty van Maastricht. Diharap kehadiran jemaat sekalian. Kolekte yang terkumpul pada bagian Minggu, kebaktian Minggu 28 Juni tanggal 12 Juli 2026, kantong biru 255,85 sen, kantong merah 181 euro. Pada saat itu tidak ada
sekolah minggu, persembahan syukur warga 100 euro dengan total 536 euro 85 sen. Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Minggu, yaitu Minggu ketiga bulan Juli, yaitu hari ini tanggal 19, nanti sesudah ibadah akan diadakan penelahan Alkitab bertempat di kediaman Ibu Lydia Sahetapi. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikutinya, silakan juga hadir dan diharapkan kehadirannya. Dan kami atas nama Badan Pengurus atau Majelis Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost mengucapkan kepada Bapak Ton dan Ibu Siska dan juga Ibu Edith dan Bapak Rob atas hari ulang tahun pernikahannya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.